Selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 6, 7, dan 8 Desember 2021, Aliansi Buruh akan kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan SK nomor 36 tahun 2021 yang dijadikan sebagai acuan kenaikan upah pekerja tahun 2022. Aksi unjuk rasa tersebut akan dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan secara nasional, aksi akan terpusat di ibu kota, Jakarta pada tanggal 8 Desember 2021 di Gedung MK, Istana Negara, dan Patung Kuda dengan estimasi jumlah massa sebanyak 50 ribuan buruh. Aksi-aksi ini merupakan aksi lanjutan untuk mempertegas permintaan dan tuntutan buruh. Pemerintah harus segera memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga tidak ada lagi intrik-intrik yang hanya dijanjikan tanpa kepastian yang jelas. Berikut wawancara Sriwijaya Media dengan Mubarok, salah satu pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Jakarta. Nah, rencana 678 apakah benar-benar jadi atau apa baru rencana? Jadi ini untuk pelaksanaan tanggal 6 dan tanggal 7 itu dilaksanakan di masing-masing daerah. Instruksinya itu adalah unjuk rasa nasional yang menyebabkan bertajuk mogok nasional, seperti itu. Jadi Karena kan kita mengajukan namanya sudah mogok nasional itu ya Pak ya? Ya, jadi gini, unjuk rasa nasional yang menyebabkan mogok nasional, seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dispensasi yang diajukan itu adalah seluruh pekerja yang tergabung di serikat pekerjanya. Contoh, salah satu perusahaan, sebut aja perusahaan A, dia anggota serikat pekerjanya ada 100 orang, maka 100 orang ini dibuatkan surat dispensasi. Nah, secara otomatis, karena 100 orang ini dispensasi untuk mengikuti unjuk rasa nasional, maka kan produksi tidak berjalan. Akhirnya imbasnya adalah seperti mogok nasional. Begitu, Bu. Ya. Begitu, Mbak Santi, kondisinya. Itu esensinya seperti itu, tapi belum bisa dikatakan sebagai mogok nasional ya Pak ya, baru perwakilan aja untuk mengikuti aksi unjuk rasa nasional ya. Betul. Dan sifatnya out, Bu, bukan perwakilan, Mbak Santi. Bukan cuma 100 orang itu. Ya, jadi gini, kenapa saya bilang contoh kan gini, ini kan mayoritas ada beberapa perusahaan yang 2 serikat pekerja, 1 serikat pekerja kan gitu. Nah, ini melakukan komunikasi dan koordinasi terhadap serikat-serikat yang lain. Makanya tergabung itu adalah KSPI dan KSPSI. Kemudian juga ada rekan yang tergabung di Gekkanas. Kemudian juga ada kawan-kawan dari KASBI. Jadi memang ini sudah terintegrasi. Kita akan melakukan aksi perlawanan terhadap upah murah. Nah, lalu bagaimana teknisnya? Teknisnya diserahkan di masing-masing daerah untuk tanggal 6 dan 7. Kemudian tanggal 8, kita semua akan bergerak ke Patung Kuda, Long March menuju kantor Mahkamah Konstitusi dan juga Istana Negara. Kemudian kalau ditanya target masanya berapa, untuk hari Rabu, tanggal 8 itu jumlahnya itu estimasinya sekitar 30.000. Begitu. Itu dari mana saja yang 30.000 Pak? Jabar, DKI, Banten. Jabar, DKI, Banten. Ya. Ini hanya Jabar, dari DKI. KSPI dan KSPSI ya? Ya, sejauh ini untuk yang sudah melakukan koordinasi dan komunikasi baru KSPI dan KSPSI. Nah, tapi di beberapa daerah seperti Banten itu sudah menyatakan mereka mogok daerah. Akan melakukan aksi sweeping. Wow. Gitu. Aksi sweeping Kalau ke pabrik-pabrik itu ya? Iya, memang kan Banten selalu seperti itu kan. Tangerang gitu. Nah, kalau di DKI sendiri, kita itu hari Senin itu baru melakukan semacam rapat akbar di kawasan industri Pulau Gadung. Itu kita lakukan rencananya di dudet kita, di jadwal kita itu adalah ba'da asar. Di mananya itu? Rencana kita di depan kawasan industri Pulau Gadung samping PTC. Oke. Kemudian di hari Selasa kita melakukan hal yang sama. Oke.
Dan ini Hari memang Selasa kita peserta-peserta aksi yang mau turun untuk tanggal 8 ya? Ya, jadi gini, kita ini sewor kepada pengusaha untuk tidak mempersulit dispensasi yang oleh serikat pekerja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mengajak seluruh elemen buruh yang ada di kawasan industri Pulau Gadung itu bisa bergabung pada tanggal 8 dan juga 9. Itu. Kemudian kalau ditanya tuntutannya apa? Tuntutannya adalah revisi SK Gubernur Jabar, DKI Banten, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur, serta di beberapa provinsi yang menetapkan upah minimum berdasarkan PP 36. Nah, kenapa kami mendesak supaya direvisi? Karena kan PP 36 dinyatakan inkonstitusi bersamaan dengan putusan MK soal Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi tidak boleh, karena kan ada di amar putusan 7 ya, amar putusan terkait dengan gugatan buruh di pasal 7 bahwasanya Omnibus Law dinyatakan inkonstitusional dan juga inkonstitusional bersyarat, bahkan diberikan waktu perbaikan selama 2 tahun. Kemudian jika selama 2 tahun tidak ada perbaikan, maka Omnibus Law dibatalkan sepenuhnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya tidak diperbolehkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan turunannya itu dijadikan dasar landasan hukum. Seperti itu. Sementara PP 36 itu turunannya. Ya, kan pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 diputuskan oleh DPR RI pada saat itu. Selang beberapa bulan kemudian pemerintah mengeluarkan PP 34, 35, 36, dan 37. Nah, kaitan dengan penentuan kebijakan upah minimum provinsi dan juga upah minimum kabupaten atau kota itu adanya di PP 36. Nah, PP 36 itu bunyinya adalah kepala daerah tidak berhak menentukan UMSP dan UMSK. UMSK dan UMSP dihapuskan. Kemudian yang kedua adalah menentukan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota hanya berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Terus kemudian ya, upah harus sesuai dengan tabel yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah upah batas bawah dan juga batas atas. Nah, hari ini kalau kita lihat yang paling tinggi untuk UMP kenaikannya itu adalah di DKI Jakarta 0,85 dengan kenaikan itu Rp38.000 kan. Nah, itu kan yang membuat buruh marah. Sekarang kalau seandainya Rp38.000 di tahun 2022 dengan himpitan ekonomi, kondisi bahan-bahan pada naik semuanya, buruh dapat apa? 38.000 itu untuk beli apa? Sedangkan listrik naik, DDL. Kemudian juga harga bahan pokok naik semua, minyak aja naik udah tinggi banget, telur juga udah naik, kan naik, air naik, semua naik. Lalu kenapa upah buruh aja naik ke 38.000? Nah, ini yang membuat buruh akhirnya terpaksa mengambil langkah di tengah pandemi untuk turun ke jalan. Seperti itu kondisinya. Nah, lalu apa usulan buruh? Usulan buruh adalah tetapkan kenaikan upah tidak berdasarkan PP 78, tidak berdasarkan PP 36, tapi menggunakan PP 78. Nah, kalau di DKI Jakarta, PP 78 itu kan bunyinya kenaikan upah minimum provinsi itu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau soal survei L itu memang tertuang dalam PP 78. Akan tetapi kan harusnya 5 tahun ini kan sudah dari tahun 2015, ini kan sudah 2021. Harusnya kan ada peninjauan. Tapi kan tidak dilakukan, tidak ada peninjauan terkait dengan survei KHL. Makanya untuk jalan tengah dan komprominya, buruh mendesak supaya pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional itu dijadikan landasan untuk menaikkan upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Nah, kalau diasumsikan saat ini itu sekitar 5,1%. Aksi besok itu tuntutannya adalah yang pertama, jalankan putusan MK bahwasanya Omnibus Law inkonstitusional, kemudian tetapkan upah minimum
untuk menggunakan PP 78, kemudian juga revisi SK Gubernur terkait dengan penetapan upah tahun 2022. Jadi 3 itu tuntutannya besok. Ya. Ini kan kalau misalnya tiga-tiganya tidak dipenuhi gimana, Mas? Ya, saat ini gini Mbak, saat ini buruh terus melakukan konsolidasi, melihat respon. Contohnya itu adalah pada tanggal 25 kemarin, jika Omnibus Law dinyatakan NO dan buruh itu dinyatakan kalah, maka secara otomatis itu dalam 3 hari ke depan itu akan dilakukan aksi masif dan juga konsolidasi dan juga mogok nasional. Akan tetapi kan nggak terjadi tuh. Omnibus Law dinyatakan inkonstitusional karena yang diuji adalah gugatan formilnya, kan seperti itu tuh oleh teman-teman buruh. Nah lalu bagaimana dengan ketika para gubernur tidak merevisi SK UMP atau UMK di masing-masing provinsi, ya buruh akan terus turun ke jalan sampai dengan puncaknya melakukan mogok nasional. Nah saat ini kan buruh masih membuka ruang sosial dialog kepada pemerintah daerah, baik itu gubernur di DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, kemudian juga di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Jakarta, Sriwijaya Media, Santi mengabarkan.